Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah alat sederhana seperti pensil tidak memiliki nilai yang besar jika hanya diletakkan di atas meja, bukan? Namun di tangan seorang penulis yang bisa mengerti bagaimana pensil itu digunakan, ia akan menghasilkan sesuatu yang bermakna bahkan luar biasa. Nilainya bukan pada diri pensil itu sendiri, tetapi pada siapa yang memakai pensil itu. Mari kita lihat dalam Yesaya 6 ayat 5 untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dalam Yesaya 6 ayat 5, Yesaya justru tidak langsung siap ketika berjumpa dengan Tuhan. Ia justru berkata, celakalah aku sebab aku ini seorang yang najis bibir. Hal ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa ia memiliki satu respon yang bukan hanya keberanian, tapi ia memiliki satu kesadaran akan ketidaklayakan dirinya menghadap Tuhan yang suci itu. Dari sini kita melihat bahwa sebelum Tuhan memakai seseorang, ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini juga seringkali kita merasa tidak layak di dalam kehidupan kita, bukan? Kita merasa tidak cukup baik untuk melakukan atau melayani Tuhan. Kita merasa banyak kekurangan dan tidak pantas untuk melayani Tuhan. Namun Tuhan tidak berhenti pada waktu atau pada keadaan Yesaya yang seperti itu ketika ia merasa aku tidak layak. Kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Tuhan menyucikan dia. Setelah itu, barulah di dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Artinya apa? Ada kesediaan yang dilakukan oleh Yesaya untuk dipakai Tuhan lahir setelah ada pemulihan dari Tuhan. Tuhan menyucikan, dia memulihkan Yesaya terlebih dahulu, baru kemudian dari pemulihan itulah dengan anugerah Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati Yesaya, dan kemudian ia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Hal ini mau menunjukkan apa Bapak Ibu? Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kalau kita melihat sejarahnya Bapak Ibu, di situ Yesaya harus menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengutus dia, Tuhan pakai dia. Sebagai manusia mungkin kita merasa saya tidak mampu Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita anak muda, terus kita bertemu dengan orang-orang yang sudah mungkin lanjut usia, terus kita menyampaikan firman Tuhan. Tentu orang tua seringkali berkata, saya sudah lebih banyak makan garam daripada kamu. Tapi dalam situasi itu Tuhan tidak melihat kita, baik kita muda, kecil, atau bahkan orang yang sudah dewasa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan memakai orang yang benar-benar dipulihkan. Ketika Tuhan yang memilih kita menjadi orang percaya, maka dia juga yang akan memampukan dan mengkuduskan kita. Yesus Kristus adalah bukti bahwa Tuhan mau mendekatkan diri kepada kita manusia yang tidak layak ini. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, orang-orang yang paling benar, tapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang tersakiti. Melalui pengorbanannya, kita dipulihkan dan diberi kesempatan untuk hidup baru. Ketika kita datang kepada Kristus, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dipersiapkan untuk dipakai Tuhan. Dari rasa tidak layak, kita akan dibentuk menjadi alat yang berguna. Dari keraguan, kita dibawa kepada kesediaan. Dipakai Tuhan bukan dimulai dari keberanian kita, tetapi dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk berkata, ini aku, utuslah aku. Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.